Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang keterampilan memberikan penguatan. Sebelum membahas materi yang akan saya paparkan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Mel Shenipali dengan NIM 23014140065. Dan pada pembahasan yang pertama yang saya paparkan ialah pengertian keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal ataupun non-verbal, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik bagi si penerima atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Penguatan merupakan respon suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Pemaparan materi selanjutnya akan dilakukan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Putri Maulana dengan NIM 2301414053. Nah, adapun tujuan keterampilan memberikan penguatan menurut Seo Tomon tahun 1993 sampai 96 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. 2. Menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik. 3. Mendorong peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajarnya secara mandiri. Keempat, mengendalikan dan memodifikasi tingkah laku yang kurang positif serta mendorong munculnya tingkah laku yang produktif. 5. Meningkatkan cara belajar siswa aktif. 6. Meningkatkan kepuasan atau membesarkan hati peserta didik agar lebih berprestasi dalam interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menunjukkan sikap perhatian kepada siswa. 8. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan penuh makna. 9. Membangun suatu keharmonisan antara guru dan siswa sehingga proses belajar tidak terkesan kaku. Selain itu, ada pun jenis-jenis penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Penguatan verbal paling mudah digunakan dalam kegiatan bentuk komentar, pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Contohnya, yang pertama, kata-kata bagus, baik, luar biasa, benar, ya, betul, atau tepat sekali. Yang kedua, kalimat. Kalimat yang pertama, pekerjaanmu rapi dan benar. Yang kedua, anak-anak lain perlu meniru cara Tono memecahkan masalah. Nah, yang ketiga, wah, belum pernah saya lihat pekerjaan serapi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Astifa, NIM 23014140054. Di sini saya akan menjelaskan bagian kedua tentang penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat. Yang pertama, mimik dan gerakan badan. Mimik dan gerakan badan seperti senyuman, mengekspresikan wajah ceria, anggukan, tepukan tangan, mengacungkan ibu jari, dan gerakan-gerakan badan lainnya dapat mengkomunikasikan kepuasan guru terhadap respon siswa. Secara psikologis, siswa yang menerima perlakuan guru tersebut tentu saja akan menyenangkan dan akan memperkuat pengalaman belajar bagi siswa. Mimik dan gerakan badan dapat dipakai bersama-sama dengan penguatan verbal. Yang kedua, gerak mendekati dapat ditunjukkan guru dengan cara melangkah mendekati siswa, berdiri di samping siswa atau kelompok siswa, bahkan dalam situasi tertentu duduk bersama siswa atau kelompok siswa. Tujuan gerak mendekati adalah memberikan perhatian, menunjukkan rasa senang akan pekerjaan siswa, bahkan juga memberi rasa aman kepada siswa. Bentuk penguatan ini biasanya dipakai bersama-sama dengan penguatan verbal. Artinya, ketika guru mendekati siswa, guru mengucapkan kata-kata tertentu sebagai penguatan. Yang ketiga, sentuhan penguatan. Dalam bentuk sentuhan, yaitu dilakukan dengan adanya kontak fisik antara guru dengan siswa atau gesturing.
Sentuhan seperti menepuk bahu atau pundak siswa, menjabat tangan siswa atau mengangkat tangan siswa yang menang, mengelus anggota badan tertentu yang dianggap tepat. Jika sentuhan dilakukan dengan tepat, dapat merupakan penguatan yang efektif bagi siswa. Namun, jenis penguatan ini harus dipergunakan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai unsur, misalnya kultur, etika, moral, umur, jenis kelamin, serta latar belakang siswa. Kegiatan yang menyenangkan pada dasarnya, siswa akan menjadi senang jika diberikan kesempatan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi kegemarannya atau sesuatu yang memungkinkan dia berprestasi. Oleh karena itu, kegiatan yang disenangi siswa dapat digunakan sebagai penguatan. Misalnya, siswa yang dapat menyelesaikan masalah matematika lebih dahulu diberi kesempatan untuk membantu temannya yang kesulitan. Dengan demikian, siswa akan merasa dihargai dan akan semakin menambah keyakinan, kepercayaan diri untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 5. Pemberian simbol atau benda penguatan dapat pula diberikan dalam bentuk simbol atau benda tertentu. Simbol dapat berupa tanda cek, komentar tertulis pada buku siswa, tanda bintang, berbagai tanda dengan warna tertentu misalnya hijau, kuning, ungu, atau merah. Sedangkan benda yang digunakan sebagai penguatan adalah benda-benda kecil yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi berarti bagi siswa. Misalnya pensil atau buku tulis, bintang, dan benda-benda kecil lainnya. Yang keenam, penguatan tak penuh. Penguatan tak penuh diberikan untuk jawaban siswa yang hanya sebagian yang benar, sedangkan bagian lainnya masih perlu diperbaiki. Jika seorang siswa hanya memberikan jawaban sebagian benar, guru menyatakan ya, jawabanmu sudah baik, tetapi masih perlu disempurnakan. Sehingga siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya salah dan ia mendapat dorongan untuk menyempurnakannya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adan Rizka Nabil, NIM 23014140090. Pun prinsip-prinsip keterampilan memberikan penguatan. Meskipun pemberian penguatan bersifat sederhana dalam pelaksanaannya, namun dapat pula pemberian penguatan menjadikan siswa enggan belajar karena penguatan yang diberikan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Hal terpenting dalam pemberian penguatan adalah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Pemberian penguatan yang berlebihan akan berakibat fatal. Oleh karena itu, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembelajaran penguatan dalam pemberian penguatan. Menurut pendapat Barnawi dan Arifin 2012-212, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan guru yang memberikan penguatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan. Penguatan yang diberikan oleh guru harus penuh dengan kehangatan. Sikap dan gaya guru termaksud suara atau intonasi, mimik, dan gerak badan akan melanjutkan adanya kehangatan dalam memberikan penguatan. Kehangatan akan membuat hubungan baik dan saling mempercayai antara guru dan siswa, sehingga penguatan dari guru akan terima dengan positif oleh siswa. Misalnya dengan wajah berseri-seri, senyuman, suara yang riang, penuh perhatian, atau sikap yang memberikan kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Kedua, antagonisme, antusias. Yang kedua, antusiasme. Antusiasme merupakan stimulus untuk meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik. Penguatan yang antusias akan menimbulkan kesan sungguh-sungguh dihadapkan peserta didik. Misalnya, guru memberikan penguatan dengan suara yang lantang dan tatapan yang hangat kepada siswa dengan memberikan senyum yang ceria. Ketiga, kebermaknaan. Inti dari kebermaknaan adalah peserta didik tahu bahwa dirinya memang layak mendapat penguatan karena tingkah laku dan penampilannya, sehingga penguatan tersebut dapat bermakna baginya. Pemberian penguatan secara berlebihan dan tidak relevan dengan konteksnya harus dihindari. Misalnya di jawaban yang salah, guru mengatakan, "Jawabanmu bagus sekali."
maka pernyataan guru tersebut dianggap sebagai penghinaan. Jika demikian, pernyataan guru yang tepat adalah, kali ini jawabanmu belum tepat. Saya percaya dengan belajar yang rajin, kamu akan menjawab dengan benar. Dan keempat, menghindari penggunaan respon yang negatif. Teguran dan hukuman yang berupa respon harus dihindari oleh guru. Respon negatif yang bernada hinaan, sindiran, dan ejekan harus dihindari karena dapat mematahkan semangat peserta didik. Apabila peserta didik memberikan jawaban yang salah, guru tidak boleh secara langsung menyalahkannya, misalnya dengan mengatakan, jawaban kamu salah, namun guru memberikan pertanyaan tuntunan atau menggunakan sistem pinta gilir kepada siswa lain dengan mengatakan barangkali ada yang dapat membantu. Dengan cara ini, siswa tidak akan merasa tersinggung. Sejauh dengan pendapat Barnawi dan Arifin Suitomo 1993 sampai 98 menambahkan prinsip penggunaan penguatan menjadi 6, yakni kehangatan, antusiasme, kebermaknaan, pemberian dengan segera, bervariasi, dan kejelasan objek. Penguatan harus diberikan dengan segera agar dampak positif yang diharapkan tidak menurun dan bahkan hilang artinya. Tidak dapat waktu tunggu antara respon yang ditunjukkan dengan penguatan yang diberikan. Pemberian penguatan juga dilakukan dengan variasi yang beragam agar memberikan dampak yang cukup tinggi bagi siswa. Sebab pemberian penguatan yang monoton cenderung membosankan dan tidak memberikan dampak apapun bagi siswa. Penguatan juga harus jelas diberikan kepada siswa, artinya dalam memberikan penguatan guru harus memandang atau menghubungkan nama siswa yang sedang mendapat penguatan tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Elianti, NIM 2301414049. Di sini saya akan menjelaskan cara pemberian penguatan. Selain terdapat prinsip dalam memberikan penguatan, terdapat suatu cara yang diperhatikan guru dalam memberikan penguatan. Cara ini dilakukan agar pemberian penguatan dapat bermakna dan sesuai dengan sasaran. Yang pertama yaitu penguatan kepada pribadi tertentu. Penguatan kepada pribadi tertentu adalah penguatan yang jelas diberikan kepada salah satu peserta didik. Misalnya, dengan menyebutkan nama dan memandang peserta didik yang dituju. Penguatan tidak akan efektif apabila tidak jelas ditujukan kepada siapa. Yang kedua yaitu penguatan kepada kelompok peserta didik. Pemberian penguatan juga dapat dilakukan kepada kelompok peserta didik. Kelompok peserta didik yang telah menyelesaikan tugas dengan baik harus diberikan penguatan agar kelompok tersebut dapat termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya secara berkelanjutan. Penguatan sebaiknya tidak hanya diberikan karena hasil pembelajaran, tetapi harus pula pada hal-hal positif yang terjadi selama pembelajaran. Hal-hal yang patut diberi apresiasi adalah semangat belajar, berpikir nalar, kerjasama tim, prestasi keakraban, dan kedekatan. Dan yang ketiga yaitu pemberian penguatan dengan cara segera. Penguatan dengan cara segera adalah penguatan yang diberikan segera mungkin setelah muncul respon dari peserta didik. Penguatan yang sempat tertunda tidak akan efektif. Bahkan dapat menimbulkan kesan kepada peserta didik bahwa guru kurang peduli terhadap mereka. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu variasi dalam penggunaannya. Pemberian penguatan tidak terbatas pada satu jenis saja. Apabila penguatan yang diberikan hanya sejenis saja, akan menimbulkan kebosanan dan semakin lama penguatan tersebut tidak akan efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesimpulan materi kami kali ini adalah keterampilan memberikan penguatan atau reinforcement merupakan kemampuan guru dalam memberikan respon positif terhadap perilaku siswa yang bertujuan untuk mempertahankan dan memelihara perilaku yang diinginkan. Penguatan dapat berupa respon positif atau negatif dan memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi serta menciptakan iklim kelas yang kondusif. Guru perlu memberikan penguatan dengan penuh kehangatan, merasa dihargai, dan juga membangun rasa percaya diri.
Pemberian penguatan yang tepat dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sekian dari pemaparan materi kami kali ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk teman-teman sekalian. Dan terima kasih.